Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak, maaf Ibu dan Adik dalam kegiatan penyuluhan hukum anti korupsi yang insya Allah akan saya sampaikan jeda waktu sekitar 30 menitan. Ini merupakan salah satu tugas saya untuk melakukan penyuluhan hukum di masyarakat secara langsung sebagai bukti pelaporan bahwasanya telah pelaksananya kegiatan penyuluhan hukum di bidang korupsi yang kebetulan hari ini saya sampaikan dengan tema masyarakat jelas hukum dan bersama kita cegah korupsi. Baik, Bapak, Ibu, ada yang saya hormati. Sebelumnya, ya, inilah saya. Saya Sabrina Alimi. Kebetulan saya juga penyuluh hukum Alimadia di BPAN. Dan kebetulan saya hari ini sejak seminggu yang lalu sudah menjadi peserta diklat penyuluhan anti korupsi kerjasama antara KPK dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, ini biodata saya, singkat saja. Oke, jadi tema yang ingin saya sampaikan ini saya bagi dalam beberapa item. Di antaranya itu nanti akan saya bahas dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, nanti ini dasar hukum inilah yang akan dipakai oleh KPK dalam menangkap tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, menangkap para koruptor. Inilah dasar hukum yang kita pakai. Yang kedua ini akan saya bahas terkait pengertian faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Jadi korupsi itu apa? Faktor penyebabnya orang itu korupsi apa? Teori apa yang kita pakai? Nanti akan saya coba bahas di sini. Yang ketiga, saya akan coba mengungkap terkait delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Jadi tindak pidana korupsi itu kalau di Undang-Undang KPK itu ada 30, Bu. 30 tindak pidana korupsi dari mulai pemerasan, gratifikasi, biasanya dilakukan. Delik tindak pidana korupsi ini akan dikelompokkan menjadi 7 tindak pidana yang sering dijadikan dasar hukum KPK ketika menangkap koruptor. Nanti akan saya bongkar semua, saya bahas satu persatu. Yang keempat, nanti akan saya tayangkan video contoh film singkat yang dibuat oleh KPK terkait korupsi itu sendiri. Memang video ini dipakai untuk kegiatan sosialisasi di masyarakat. Dan kelima, nanti akan saya coba bedah apa sih gratifikasi, apa sih itu pemerasan, apa itu suap. Ini kegiatan perbuatan yang sering dilakukan ketika kita berhubungan dengan birokrat, ketika kita mengurus surat, ketika kita bayar pajak, ketika kita bikin SIM, bikin surat keterangan, pasti ada yang namanya ini, ada gratifikasi. Pasti kadang-kadang suka dimintain duit, kadang-kadang kita pun ngasih duit, gitu ya. Yang keenam, nah ini nanti akan menjadi fokus pembahasan yang lebih dalam, bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Jadi korupsi itu dampaknya besar. Nanti kita bahas kenapa disebut dampaknya besar. Nah, yang ketujuh, untuk menanggulangi yang poin-poin atas ini, KPK sudah memiliki strategi pemberantasan korupsi. Nanti kita bahas ada kurang lebih 3 strategi dalam hal pemberantasan korupsi. Nah, yang ke-8 itu nanti akan saya coba untuk mengungkapkan nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Nah, integritas inilah nilai-nilai yang harus ada dalam setiap manusia, terutama kepada penyelenggara negara, pelayanan publik. Nah, nilai-nilai inilah yang harus ada. Masuk di kita juga pun harus ada, karena ini nilai-nilai yang bagus. Dan yang ke-9 ini nanti akan saya coba ungkap beberapa negara yang tingkat korupsinya tuh kecil banget. Nah, negara-negara ini nanti akan saya coba angkat, nggak banyak tapi sedikit. Nah, dan ada lagi tokoh bangsa yang memang anti korupsi. Siapa aja sih tokoh bangsanya? Nanti kita buka. Tapi yang jelas tokohnya meninggal. Oke.
kita bahas dari mulai pertama dulu ya. Nah, kita sudah memiliki yang namanya dasar hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, terakhir kita sudah memiliki Undang-Undang 30 tahun 2002 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang 19 2019. Ini payung hukum ketika kita ingin menangkap koruptor. Jadi tindak pidana apa aja sih yang masuk kategori korupsi? Nah, ini ada di Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi. Nah, di bawahnya pun sudah ada undang-undang terkait KPK. Tugas fungsi KPK sudah ada payung hukumnya sendiri. Nanti kita nggak ngebahas masalah undang-undangnya secara rigid lengkap karena ini akan menyita waktu banyak kalau masalah undang-undang. Yang jelas kita sudah punya payung hukumnya. Kenapa seseorang bisa ditangkap karena korupsi? Nah, payung hukumnya ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oke, ini dasar hukumnya. Oke. Nah, konten yang kedua yang ingin saya sampaikan, materi yang kedua itu yang tadi saya sampaikan, pengertian faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Benar, korupsi itu memiliki arti beragam, tindakan yang merusak, menghancurkan, maksudnya merusak perekonomian, menghancurkan keuangan negara. Nah, ini benar, ada di sini semua. Nah, dalam istilah bahasa apa ini, kampung awamnya, korupsi itu ya ini, kebusukan, keburukan, kebejatan, perbuatan tidak jujur, bisa disuap, amoral, penyimpangan, dan semua kata-kata yang menghinakan lainnya. Karena memang ini perbuatan yang menghinakan, perbuatan yang merugikan, terutama merugikan keuangan negara. Nah, salah satu teori yang saya pakai pada saat ini itu teorinya Jack Bologna-Ghosn. Kita pakai Ghosn teori yang menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah pertama serakah, yang kedua ada kesempatan. Yang dimaksud kesempatan itu ketika saya menjabat jadi camat, ya punya kesempatan. Banyak kesempatan yang saya pakai, gitu kan? Karena saya punya jabatan pada saat itu. Terus yang berikutnya tadi kebutuhan. Ada pengungkapan. Pengungkapan itu berarti ada apa ya? Kata-kata pembenaran. Cuma sedikit ini. Saya balikin kok duitnya, saya pakai dulu. Nah, itu kayak pembenaran diri. Nah, itu nggak boleh. Dia tahu ini uangnya bukan uang saya, tapi saya pakai dulu. Toh nggak yang tahu, toh kita sudah diganti. Pertama seperti itu, lama-lama makin gede, ya nggak ganti-ganti kan, hanya hilang lah tuh duit kan. Nah, ternyata keserakahan dimiliki hampir setiap orang. Memang manusia seperti itu ya, punya satu gunung, pengen punya dua gunung, pengen punya 4 gunung. Itu Nabi pun seperti itu bicaranya. Jadi potensi kesalahan itu di setiap orang pasti ada semua, terutama di pelaku koruptornya. Nah, penyebab korupsi kita pakai teori yang kedua, kita pakai teorinya teori segitiga. Kecurangan, melihat potensi kecurangan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi perbuatan kejahatan itu ya selama ada kesempatan, tidak mengenal tempat, dimanapun kita berada, itu bisa dilakukan. Yang namanya kejahatan seperti itu ya. Nah, termasuk lingkungan yang mempengaruhi kita. Mungkin kita nggak mau, tapi karena lingkungan kantor, contoh di kantor lah, teman pada ngelakuin itu pasti ada apa ya, motivasi untuk udah ambil aja dulu dikit, apa kok kita kan kayak gitu semua kok, santai aja bro gitu kan. Nah, itu hal seperti itu yang menjadikan kita rusak karena lingkungan atau rusak karena diri sendiri gitu kan. Nah, teori yang kita pakai ini ada 3 faktor yang membuat seseorang melakukan korupsi. Hampir mirip memang di atas. Yang satu pressure, tekanan. Nanti ada videonya terkait tekanan ya. Tekanan ini yang maksud itu ketika anak buahnya pengen berbuat baik, pengen berbuat benar, namun atasannya hanya by phone, itu berubah semua. Tolong dibantu. Itu teman saya. Oh siapa?
tolong dirubah angkanya. Oh iya Pak, dirubah angkanya. Kenapa? Faktor tekanan. Bisa karena tekanan atasan ya. Biasa kalau dikata itu atasan yang menekan ya. Nah buahnya mungkin kayaknya lempeng aja gitu kan. Nah yang kedua, kesempatan. Yang tadi saya bilang, ketika kita memiliki seorang PNS lah atau pejabat lah, memiliki, saya ulangi, kesempatan ini yang membuat seseorang itu bisa berbuat korup karena ada kesempatan. Kalau kata Bang Napi, kegiatan itu karena ada kesempatan. Salah satunya ini. Nah, yang ketiga, rasionalisasi atau rasionalisasi yang tadi saya bilang, pembenaran. Udahlah dikit doang. Kok tadi ganti? Oh, ini gue lebih kebaikan kok versinya dia. Belum tentu kebaikan versi negara gitu kan. Nah, rasionalisasi inilah yang sering dipakai sama kesempatan. Tekanan dilanjutkan lagi. Tekanan itu datangnya eksternal. Sedangkan yang kedua ini, kesempatan dan rasionalisasi itu dari dalam, internal. Karena ada kesempatan, ada pembenaran. Nah, itulah celah-celah seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini pengertian faktor dan teori penyebab korupsi. Saya lanjut. Nah, ini dia yang saya sebut tadi. Delik tindak pidana korupsi yang ada 7 jenis. Tadi ada 30. Dipapras lagi, dikompres lagi sama peraturan menjadi 7 jenis. Yang pertama itu yang masuk kategori tindak pidana korupsi itu kerugian keuangan negara. Nah, itu yang sering dipakai oleh para menteri ketika melakukan markup proyek. Nah, otomatis yang waktu itu kasus Joni itu menghabisin kurang lebih 8 triliun kerugian negaranya. Kemarin divonis oleh hakim itu dia harus mengganti rugi kepada negara sekitar 15 miliar. Itu pun jauh, 8 triliun, 15 miliar ganti ruginya, itu jauh banget, jauh banget. Yang kedua ini, pemerasan ini lebih cenderung sering yang kena imbas itu masyarakat. Betul ya? Kalau nggak ngasih duit, barang nggak jadi. Dan udah tugasnya dia membuat surat itu, ya tugasnya dia gitu loh. Tapi kalau nggak ngasih, itu namanya pemerasan. Karena kita dipaksa mengeluarkan dana, walaupun itu bukan dana yang wajib dikeluarkan, karena negara nggak minta itu. Nah, yang kelima ini perbuatan curang. Perbuatan curang itu biasanya kalau di kita itu tender, proyek, siapa yang dimenangkan, siapa yang harus dikalahkan, proyek MLRT yang ikut tender PT A, B, C. Tapi karena ada perbuatan curang, PT C yang menang. Seharusnya PT A menang. Karena sudah benar bikin proposal pengajuannya, tapi karena ini ada kedekatan. Nah, ketika tender dimenangkan, utang budi, ngasih duit, kita sebut namanya gratifikasi. Nah, kalau kita pakai teorinya Robert, korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ini kalau dilakukan oleh pejabat, ini dia penyalahgunaan jabatan. Untuk apa? Pribadi. Jadi ketika suap, duitnya pribadi. Gratifikasi masuknya ke pribadi. Nggak ada hubungannya dengan negara. Negara nggak dapat apa-apa. Beda sama pajak. Kalau kita bayar pajak, duitnya ke negara. Kita bayar pajak motor, duitnya ke negara. Bayar PBB rumah, duitnya ke negara. Tapi kalau yang LDD, nah, suap penyuap ini sering terjadi biasanya di kalangan birokrat. Ketika tadi kita ketemu sama aparat pengen bikin apapun itu, nah ini. Dan yang ketiga ini penggelapan dalam jabatan. Nah ini dia yang saya sebut kesempatan. Ketika dia menjabat, dia bisa melakukan pembuatan ini penggelapan. Jadi angka duit dirubah, nggak ada yang tahu. Karena dia punya posisi yang ya boleh wewenang untuk berbuat itu gitu. Karena dia megang duit gitu kan. Nah, keempat ini kasus pemerasan. Ini sering terjadi ketika kita ketemu sama yang namanya pelayanan publik. Seharusnya nggak bayar, tapi ketika kita mengikuti aturan main yang ada, itu negara tuh dapat masukan. Kita salah ketika ditilang. Kesalahan kita kan dibalik ke negara. Ketika kita balik ke oknum, selesai memang. Tapi ya kita menyuburkan praktek-praktek seperti itu.
kalau saya tilang Pak, ya tilang aja. Tilang Bu, tilang aja. Saya bayar. Saya ke Bapak bayar. Saya tilang bayar. Kalau ke penegak ikut sidang tilang uang buat negara ke petugas langsung itu susah. Tentang jawabannya bahasa dia titipan, uang titip ke saya. Yang saya, yang negara, yang saya. Coba putarkan film singkat, nanti ibu-ibu perhatikan. Ini masuk kategori pidana apa ya? Halo, Jauh Pak, ya, naikin agak vendor selesai. ya, ya, Gampang lah. ya, siap. Nanti ada apel sama kopi luar buat. Ya, baik, baik, Pak. Siap, Ya, siap. benar sekarang ya. Ya. Saya tunggu. Pasti, pasti. Siap. Juta. Dihukumnya setengah miliar. Lagi di mencoba dimakam.
Ulangi lagi Om. Ingat anak, berlangganan, ingat ini. Di sisi lain, menyenangin istri dia. Oke, dari video ini apa yang bisa Ibu tangkap? Ragu-ragu. Ya ragu. Lagi? Sebenarnya pergulatan batin. Iya, Oke. perang batin dia. Oke. Berarti ada tekanan ya? Iya. Di telepon saya, Ah, tolong yang angkanya dirubah ya. Tapi kan teori tadi ada tekanan. Iya. Mungkin dia integritas, tapi karena ada tekanan, dia susah untuk menolak. Karena apa resikonya ketika dia nolak? pecah. Bisa pecah, bisa hilang posisi, bisa digeser, bisa diganti. Iya. Tapi ketika dia melakukan itu sesuai dengan PK. PK. Oke, oke ya. Jadi dia ini sebenarnya dibilang korban, dia pelaku. Korban kenapa? Karena korban tekanan. Kepaksa dia. Tapi ketika dia mengetikkan angka itu, Pelaku. dia pelaku, Nah, turut serta. Jadi bosnya ditangkap, dia ditangkap. Karena tekanan ini apa kalau ilmu fisika, gaya tekanan itu kan, semakin berat tekanannya semakin ambles dia. Nah itu dia yang terjadi di sini. Nah ini cuplikan film yang sekelumit itu terkait dengan kondisi keadaan di kita, terutama di birokrasi. Camat nekan lurah, lurah nekan siapa? Oke, tadi paham ya video yang disampaikan ini pesannya apa gitu. Jadi karena dia berintegritas barang haram, nggak jadi. Karena tadi kalau lihat video tadi, ketika foto frame fotonya hilang, itu kan simbol bahwa misalnya kalau itu melakukan itu, foto dia hilang karena dia di penjara. Yang ada anaknya doang dua. Kayak kasus Mario Dandi, ya, karena gaya hidup anaknya flexing, diambil netizen, dikorek semua sama netizen ya, bukan KPK ya, netizen. KPK cuma nonton doang Bu di medsos. KPK cuma nyerok doang. Ikannya nongol, KPK nungguin. Nggak perlu, KPK nggak perlu nyelam. Nongol ikan serok. Kenapa? Netizen kita sudah jadi pengawas. Semuanya diawasin. Dari mulai kasus perceraian diawasin, kasus ginian diawasin, kasus MK kemarin yang memenangkan. Ini kan pengawasan masyarakat itu sejak adanya IT, dunia gadget, dunia medsos, lebih sadis lagi pengawasannya. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya. Ini dia perbedaan suap, pemerasan, dan gratifikasi. Tadi sudah saya sampaikan awalan. Suap itu apa? bukan. Kita aktif ngasih. Duit.
aparatnya nggak mau awalnya, tapi karena diterima suap itu dua orang yang menyuap Sama yang Dengan suap. yang disuap. Nah mungkin suap sendiri, oke, kalau suap itu sendiri tidak menjadi suap menyuap karena yang dikasih nolak. Nah pemerasan kebalikannya, aparat kasih harga, ini segini loh harganya, tarik. kan kagak ada tarif, tapi ada harga, tapi itu nggak tercantum, itu masuk kategori pemerasan. Nah yang terakhir gratifikasi tadi, udah menang tender sesuai dengan aturan, tapi karena balas budi orang Republik Indonesia, orang Timur, kasih, Tentengan. terima kasih. Untuknya apa? Parcel, jalan-jalan gratis, dapat diskon, lu belanja tempat saya kasih diskon. Kenapa? Karena you udah berbuat baik ke saya, udah nolongin proyek, itu jatuh gratifikasi atau bahasa ininya hadiah, pemberian kepada si yang menolong. Tapi ini masuk kategori tindak pidana juga. Memang tidak merugikan keuangan negara secara langsung ya. Kalau orang ngasih hadiah, negara mau nggak rugi, kan yang ngasih uang saya. Enakan, jadi males. Tumben yang ngasih, biasanya ngasih. Gratifikasi itu seperti itu. Emang awalnya negara nggak merugikan, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Ujung-ujungnya, siapa yang merugikan? Masyarakat. Aku punya duit. Kalau ibu mau punya duit gimana? Apa yang mau dikasih? Oke, saya lanjut. Nah, ini dia yang intinya, bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Kita ambil ada 5 itu sementara ini, di bidang ekonomi, kesehatan, pembangunan, kemiskinan, dan budaya. Kenapa jadi budaya? Apa hubungannya sama budaya? Nah nanti kita bahas. Yang pertama itu di bidang ekonomi. Ketika wali kota korup, ibu lagi korup, tabungan saya udah kurang. Secara langsung saya nggak dirugikan, yang merasakan itu kan. Menteri korupsi, motor saya nggak hilang, masih ada, nggak keambil. Secara langsung kita nggak dirugikan. Namun kalau kita ngomongin ekonomi secara global, akibat korupsi itu yang sering terjadi, Bu, tidak ada investor masuk, tidak ada negara perusahaan yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Berapa banyak pabrik-pabrik yang hengkang dari Indonesia? Banyak kan? Ada yang kabur ke Singapura, lari ke Vietnam, lari ke Filipina. Kenapa? Karena tingkat korupsinya banyak. Izin usaha banyak, sulit, berbelit-belit, berhari-hari. Tapi kan ada izinnya, usaha nggak bisa kan? Nah ini dia, ketika korupsi ini menyerang bidang ekonomi, apa yang terjadi? Tidak ada investor, tenaga kerja nggak terserap, karena pengangguran banyak. Mau kerja di mana? Orang nggak ada pabrik kok, perusahaan nggak ada mau ke sini kok, jadi pengangguran banyak. Otomatis daya beli masyarakat nggak ada. Gimana mau belanja? Kalau saya nggak kerja, daya beli nggak ada, warung tutup, nggak ada yang beli. Itu kan efek domino seperti itu. Otomatis apa? Yang beli nggak ada, warung yang niat mau jualan tutup, cuma nggak ada yang beli karena daya belinya rendah. Nah, ekonomi inilah yang secara tidak langsung merugikan keuangan kita. Otomatis tabungan kita kan menyusut. Jadi nggak ada pemasukan. Kalau nggak ada pemasukan, nggak ada tabungan. Nggak ada tabungan, nggak ada investasi. Kita nggak bisa beli mobil, pengen nyapalin anak, karena emang nggak ada pemasukan. Nah itu di bidang ekonomi. Sekarang kita lari ke bidang kesehatan. Sekarang kalau mau berobat, mahal nggak sih? Mahal ya? Mahal. Ya udah BPJS-nya. Kalau pakai BPJS sulit nggak? Ngurusnya? Sulit kan? Iya. Jadi ya, ini yang bikin parah. Ketika COVID kemarin terjadi, seandainya negara nggak mensubsidi biaya kesehatan, berapa banyak orang meninggal akibat COVID? Karena satu orang negara di
isolasi di apartemen. Dia obatin sampai sembuh. Itu satu kepala, satu pasien itu udah nelan berapa puluh juta. Itu saya bayar negara. Bayangkan kalau uangnya